Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Prodi Klimatologi, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri dari anggota kelompok 4, dimulai dari saya pribadi. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Imawan Masuri dengan NPT 21210017. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Untuk memperkenalkan diri, nama Huda Wijati, NPT 21210005. Siap. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Ilham Abdullah Siddiq, NPT 21210016. Siap, terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Irja Syifa Rohmah, NPT 21210018. Siap, terima kasih. Baik, selanjutnya dari kami kelompok 4 akan membahas mengenai hukum syariat atau ajaran Islam. Di sini dari kami kelompok 4 secara poin-poin akan membahas mengenai pengertian, kandungan, karakteristik, perbedaan syariat dan fikih, dan terakhir adalah tujuan dari syariat Islam. Selanjutnya kepada Saudara Huda Wijati kami persilahkan untuk melanjutkan kembali. Yap, terima kasih rekan Mawan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian syariat dan fikih. Syariat secara bahasa berarti jalan yang lurus atau sumber mata air. Jadi orang yang menjalankan syariat yaitu orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Begitu juga dengan mata air. Orang yang menjalankan syariat berarti berada di dekat mata air. Dan ia tidak akan merasa kehausan. Sedangkan orang yang tidak menjalankan syariat akan merasa haus selama ia tidak menjalankan syariat. Secara istilah atau terminologi, artinya semua yang ditetapkan Allah atas hambanya berupa agama dari berbagai aturan. Dan juga bisa didefinisikan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa Al-Quran ataupun dengan sunnah Nabi yang berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan. Sedangkan fikih adalah ketentuan hukum syariat yang mencakup amalia, baik berupa hukum-hukum perbuatan manusia yang mencakup bidang ibadah, muamalah, kawinan, mawaris, jinayah, siasiyah, dan sebagainya. Menurut Al-Shatibi, fikih adalah pemahaman tentang syariat dan penyelidikan tentang syariat atau menegakkan arti syariat dan aturan-aturan nyuci. Singkatnya, fikih adalah klaim kuat yang dibuat oleh mujtahid dalam upaya menemukan hukum Tuhan. Hukum-hukum syariat disebut fikih, baik melalui ijtihad atau tanpa ijtihad. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa hukum yang berkaitan dengan bidang iman dan akhlak tidak termasuk dalam pembahasan fikih dan tidak dikenal sebagai ilmu fikih. Yap, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Saudara Huda Wahyujati. Selanjutnya untuk materi kandungan syariat kepada Saudara Irgi Asyifa kami persilahkan. Siap, mohon izin. Saya akan menjelaskan tentang kandungan syariat. Syariat Islam berisi hukum-hukum yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya yang disampaikan melalui Rasul-Nya. Hukum tersebut mengatur kehidupan manusia, baik dalam hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia atau muamalah
maupun hubungan manusia dengan alam dan kehidupan. Hukum-hukum tersebut didasarkan atas Al-Quran dan hadis. Hukum syariat secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi secara kategori dikategorikan menjadi tiga, yaitu perintah, larangan, dan pilihan. Dari ketiga kategori tersebut dibagi lagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib adalah perbuatan yang harus kita lakukan dan akan mendapatkan pahala jika kita laksanakan, dan jika kita tinggalkan akan mendapatkan siksa. Contohnya adalah perintah sholat 5 waktu. Sunnah, yaitu perbuatan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Contohnya adalah perintah melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Sedangkan haram adalah perbuatan yang bila dilakukan akan mendapatkan dosa, dan bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya adalah zina. Makruh adalah perbuatan yang jika ditinggalkan akan mendapat pahala, namun jika tidak dilakukan tidak mendapatkan siksa. Contohnya, makruh adalah sikat gigi ketika puasa. Mubah adalah perbuatan yang tidak berkaitan dengan pahala dan siksa jika dilakukan ataupun tidak dilakukan. Contohnya adalah makan. Sedangkan hukum wad'i adalah informasi yang diberikan Allah tentang syarat, sebab, ataupun pencegah dari keterlaksanaan sebuah hukum taklifi. Hukum wad'i terbagi menjadi 5, yaitu sebab yang menjadikan sesuatu jadikannya syar'i sebagai pertanda keberadaan suatu hukum. Misalnya, tibanya waktu sholat menyebabkan wajibnya sholat. Kemudian syarat adalah adanya hukum tergantung dengan adanya syarat. Misalnya, yaitu sahnya akad nikah jika dihadiri oleh 2 orang saksi. Mani adalah sesuatu yang kalau bisa meniadakan atau menghalangi tujuan dicapainya sebuah sebab atau hukum. Misalnya hilangnya hak waris bagi ahli waris karena melakukan pembunuhan terhadap pewaris. Syariat menurut sumbernya dibagi menjadi 2. Sebagai syariat utama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua ada asas furu syara' sebagai cabang syariat yang berupa hasil ijtihad, yaitu qiyas dan ijma'. Ketentuan hukum ini dijelaskan dalam ilmu fikih. Ilmu fikih berisi tentang perbuatan-perbuatan manusia, yaitu amaliyah. Kemudian syariat menurut aspek hukumnya dibagi menjadi 3, yaitu akidah atau tauhid, membahas tentang keimanan. Kemudian hukum amaliyah atau ilmu fikih mencakup perilaku manusia dalam berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sesama manusia atau muamalah. Dan yang ketiga, akhlak, tasawuf, tentang pembersihan jiwa dan pendidikan. Akidah atau tauhid itu contohnya adalah tentang keimanan kepada Allah, sifat-sifatnya, ketetapannya, percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, percaya adanya kitab-kitab, adanya malaikat, dan adanya hari kiamat. Keimanan tersebut tidak hanya diucapkan secara lisan, namun juga membenarkan dalam hati dan membuktikan dalam perbuatan. Kemudian hukum amaliyah, itu contohnya adalah cara bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, dalam hubungan beribadah kepada Allah. Sedangkan dalam hubungan kepada manusia atau muamalah, seperti pada aturan jual beli, warisan, simpan pinjam, hubungan toleransi dengan masyarakat lainnya, hukum pidana seperti mencuri, zina, dan lain-lain. Kemudian akhlak berhubungan tentang pembersihan jiwa dan pendidikan, misalnya terhadap diri sendiri, orang tua, guru, masyarakat, dan alam, serta larangan-larangan untuk berbuat buruk seperti berburuk sangka, dendam, ghibah, memfitnah, pemarah, dan sebagainya. Demikian kandungan syariat
yang bisa saya jabarkan, saya kembalikan kepada moderat. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Saudara Irki Asyifa. Selanjutnya, untuk subbab karakteristik syariat Islam, kepada Saudara Ilham Abdullah Siddiq, kami persilahkan. Siap. Mohon izin. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik syariat Islam. Dimulai dari definisi karakteristik sendiri. Karakteristik dapat diartikan sebagai ciri khas sesuatu yang membedakannya dari sesuatu yang lain. Sehingga karakteristik syariat Islam adalah hal-hal yang khas dari syariat yang tidak dimiliki oleh aturan lain di luar syariat. Terdapat 4 ciri khas dari karakteristik syariat Islam, yaitu diantaranya 1, bersumber dari Allah. Hukum syariat bersumber dari Allah. Oleh sebab itu, tidak terdapat kecurangan di dalamnya. Berbeda halnya dengan hukum yang diciptakan oleh manusia. Secerdas-cerdasnya manusia, pasti masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Manusia hanya mampu menguasai salah satu bidang saja. Tidak seluruh bidang dapat dikuasai oleh manusia. Oleh sebab itu, pada dasarnya banyak hal yang tidak diketahui manusia. Sama halnya dengan hukum yang dibuat oleh manusia, selalu terdapat kepentingan dan kekurangan di dalamnya. Satu-satunya hukum yang bersih dari kecurangan dan ketidakadilan hanyalah hukum yang bersumber dari Allah. Karena Allah tidak memiliki sifat-sifat buruk itu. Dan satu-satunya hukum yang tidak mempunyai kelemahan juga hanya hukum Allah. Karena Allah Maha Suci dari sifat lemah dan tidak tahu. Selanjutnya adalah yang kedua, sanksi hukum syariat bersifat duniawi dan ukhrawi. Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum sekuler adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban atau hukuman di dunia saja, tetapi juga dipertanggungjawabkan atas hukuman di akhirat kelak. Menurut sebagian fuqaha, penjatuhan hukuman di dunia adalah salah satu fungsinya ada untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah berlaku umum. Salah satu ciri khas syariat Islam adalah berlaku umum, yang artinya dapat digunakan untuk semua orang dan di semua tempat. Syariat tidak hanya berlaku untuk umat Islam saja, atau untuk negara-negara Arab saja. Setiap manusia yang hidup dalam wilayah negeri Islam harus mematuhi hukum Allah. Prinsip-prinsip tersebut didasarkan pada perintah Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu firman Allah yang salah satunya adalah, katakanlah ya Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Selain surat tersebut, terdapat surat yang lain, yaitu, dan tidaklah kami mengutusmu, melainkan untuk seluruh umat manusia, menyampaikan berita gembira dari peringatan. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Saba ayat 28. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, maka hukum syariat Islam harus mampu mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia. Selain itu, syariat Islam harus mampu mengantarkan masyarakat ke derajat yang lebih tinggi. Setelah diteliti dengan objektif, ternyata syariat Islam memang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi semua orang. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah universal. Kata universal dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti umum, berlaku untuk semua orang, atau berlaku seluruh dunia. Selain itu, dalam bahasa Inggris juga dikenal dengan istilah universal, diartikan dunia, semesta, atau bersama. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa syariat Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia. Tak ada bagian yang terlupakan oleh syariat, mulai dari hubungan manusia dengan Sang Pencipta,
hingga hubungan manusia dengan sesama manusia, bahkan hubungannya dengan makhluk lain, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, syariat Islam tidak mengenal istilah kekosongan hukum, karena setiap persoalan ada hukumnya di dalam syariat, baik secara tertulis maupun secara eksplisit. Secara garis besar, syariat dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu hukum tentang akidah, hukum tentang akhlak, dan hukum yang berkaitan dengan fikih. Jadi, dari kandungan syariat di atas dan ruang lingkupnya, jelas terlihat bahwa syariat Islam adalah sistem hukum yang universal, yang mengatur seluruh aspek hubungan manusia. Demikian penjelasan dari karakteristik syariat Islam. Saya kembalikan kepada moderator. Siap, terima kasih atas pemaparannya Saudara Ilham Abdullah Siddiq. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan syariat dan fikih. Mohon izin semuanya, saya izin menerangkan mengenai perbedaan syariat dan fikih, di mana perbedaannya untuk yang pertama yaitu syariat Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga dari syariat Islam tersebut tidak akan pernah salah. Kemudian untuk fikih bersumber dari pemahaman dan pemikiran ulama dan mengandung sehingga kemungkinan ada yang benar ataupun ada yang salah. Sebagaimana kita tahu, untuk yang fikih ini kita kenal dengan 4 mazhab di dunia, yaitu dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan terakhir ada mazhab Hambali. Kemudian untuk perbedaan syariat dan fikih yang kedua, yaitu aspeknya lebih umum, yaitu di mana syariat mencakup akidah, akhlak, dan amaliyah. Sedangkan untuk fikih terbatas pada aspek amaliyah, yaitu pada hukum perbuatan manusia. Kemudian yang ketiga, untuk syariat Islam bersifat mengikat semua orang. Sebagaimana kita tahu, syariat Islam diturunkan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, sehingga syariat Islam tersebut hukumnya wajib diikuti oleh semua orang. Sedangkan untuk fikih, hukumnya tidak mengikat, karena fikih merupakan hasil pemikiran dari para mujtahid atau ulama, sehingga antara ulama satu dengan ulama yang lainnya tidak mengikat satu sama lain. Namun ada hukumnya, yaitu sama-sama harus menghargai atau memberikan toleransi, sehingga umat Islam tidak akan terpecah. Kemudian perbedaan yang keempat, yaitu syariat Islam bersifat qati atau tidak berubah, karena pada dasarnya firman Allah berasal dari Al-Quran dan hadis, sehingga sampai kapanpun syariat Islam tidak akan berubah. Sedangkan untuk fikih, hukumnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan permasalahan umat, di mana tentu setiap perkembangannya akan ada masalah dan pasti akan diselesaikan oleh ulama. Selanjutnya, tujuan syariat Islam. Mohon izin kembali untuk menjelaskan mengenai tujuan-tujuan syariat Islam, di mana tujuan syariat Islam jika diringkas terdapat 5 tujuan, yaitu hifz ad-din atau menjaga agama, di mana syariat Islam sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah sesuai syariat Islam. Dan kita sebagai manusia atau umat Islam juga dilarang untuk merusak atau menyimpangkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam syariat Islam. Kemudian tujuan yang kedua yaitu hifz an-nas, atau yang berarti memelihara jiwa, di mana syariat Islam berusaha untuk melindungi seluruh umat manusia. Maka dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari
pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat juga melarang semua manusia atau umat Islam untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya dapat membahayakan jiwa atau merusak kesehatan fisik. Selanjutnya, untuk tujuan syariat Islam yang ketiga yaitu hifz al-akal atau yang berarti menjaga akal, di mana dalam syariat Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugerah atau nikmat Allah yang besar. Dengan akal ini, manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka dari itu, dalam syariat Islam, kita dilarang untuk melakukan perbuatan seperti meminum khamr, narkoba, ataupun apa saja yang dapat merusak Islam, yang merusak akal. Hal ini bertujuan untuk menjaga akal manusia dari apa saja yang dapat mengganggu fungsinya. Sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, untuk berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Maka termasuk dalam rangka mensyukuri nikmat Allah tersebut, syariat Islam mewajibkan bagi seseorang untuk memelihara akalnya dari apa saja yang dapat mengurangi ataupun mengganggu fungsi kerjanya. Kemudian tujuan syariat Islam yang keempat yaitu hifz an-nas atau yang berarti menjaga keturunan, di mana untuk dapat menghasilkan keturunan syariat Islam menganjurkan umatnya untuk menikah. Dan untuk menjaga keturunan, syariat Islam mengharamkan zina. Hal ini sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berarti, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian yang terakhir, tujuan syariat Islam yaitu hifz al-mal atau yang berarti menjaga harta, di mana untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa. Selain itu, dalam syariat Islam juga mengharamkan memakan harta manusia dengan jalan yang batil, seperti mencuri, riba, menipu, ataupun hal-hal yang lain. Selain itu, dalam syariat Islam juga mengajarkan kepada umat manusia atau umat muslim untuk menjaga hartanya dalam bentuk zakat, di mana yang kita ketahui ada dua zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, di mana zakat fitrah kita bertujuan untuk mensucikan diri sendiri, dan untuk zakat mal bertujuan untuk mensucikan harta umat Islam, yang tentunya dapat dibagi lagi menjadi banyak jenis zakat mal. Jadi pada intinya, secara ringkas, tujuan syariat Islam memberikan pedoman hidup bagi umat manusia, khususnya umat Islam, untuk melindungi hak-haknya demi meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Siap, mungkin sekian pemaparan materi dari kami kelompok 4. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun isinya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi yang telah kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi semua orang. Sekian, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.